Hai semuanya, di akhir tahun 80-an, aku adalah pelajar SMA kelas 1 di Bandung. Tiap hari aku selalu di absen duluan. Arum Ramasinta, wali kelasku berseru sambil celingukkan mencari acungan tanganku. Itu cerita di kelas, dan aku punya banyak cerita tentang keadaan di masa itu. Kali ini, aku mau bahas angkot yang legendaris di Bandung. Bemo. Ya, aku mau cerita Bemo sekarang. Jadi, silahkan disimak. Santuy aja ya. Cerita ini dimulai dari ritual harianku ketika jam 11 siang, yaitu berangkat sekolah. Aku berjalan kaki selama 10 menit, menyusuri jalan perumahan yang aspalnya berdebu, bukan hot mix seperti sekarang. Tidak ada trayek angkutan umum, bahkan kendaraan pribadi pun masih sedikit. Jalanan masih sangat ramah untuk pejalan kaki, dan aku bertemu dengan banyak orang di sana. Tujuan pertamaku adalah sampai ke jalan raya untuk mengejar bemo. Ya, bemo. Saat itu, kami belum mengenal istilah angkot. Nah, itu dia bemonya. Asap putih mengepul terlihat dari ujung jalan. Suaranya yang khas udah nyampe, walau kendaraannya masih jauh. Dia melaju pelan. Sang sopir lagi celingukan nyari penumpang yang belum keluar dari dalam gang yang tersebar di sepanjang jalan. Aku mengacungkan telunjuk, mencegatnya. Kata Mama, telunjuk itu jadi bahasa universal para pengguna angkutan umum dan menggantikan teriakan, "Stop, aku mau numpang." Dia berhenti di depanku, warnanya biru dan kuning yang sudah pudar. Aku naik, memasuki keintiman ruangan yang sempit itu. Dinding dan atapnya berbahan terpal dengan jendela plastik yang sudah tidak tembus pandang karena usang. Bemo adalah singkatan dari becak motor, alias kendaraan bermotor yang rodanya 3 seperti beca. Belakangan aku baru tahu kalau kendaraan itu adalah Daihatsu Mijet yang diimpor sejak era tahun 60-an. Suara mesinnya kayak orang menggerutu gak kebagian tempat duduk. Awalnya, dia diproduksi oleh perusahaan otomotif Jepang untuk angkutan barang. Tapi di tangan orang Indonesia, ia malah jadi kendaraan penumpang umum yang gesit meliuk di jalan raya. Pada jam berangkat sekolah, berjejalan sudah hampir jadi kepastian. 6 orang duduk berhadapan. Aku memiringkan lutut biar gak beradu dengan penumpang lain di depanku. Hidungku sudah berdamai dengan bau bensin bercampur keringat. Kadang diiringi obrolan ibu-ibu yang setengah berteriak, mengimbangi deru mesin dan knalpot bemo. Kepulan asap putihnya melayang melewati atap-atap rumah dan pohon mahoni yang berbaris di sisi jalan. Dengan suara trung-trung-trung yang konstan, bemo ini membawaku menyusuri jalanan yang teduh dan lengang. Masih sedikit motor dan mobil pribadi yang seliweran di aspal kota Bandung. 10 menit di dalam sini, aku menjadi diriku sendiri. Me time yang bebas dari tumpukan PR, bebas dari suruhan mama atau papa. Saat itu aku bisa melambungkan lamunan, ngebayangin keseruan di kelas, atau cuma nikmatin perjalanan ini saja. Sebentar lagi harus turun. Aku lantas menekan saklar yang tergantung di tengah penumpang. Ding! Seketika lampu isyarat di depan sopir menyala dan bemo pun berhenti. Setelah melompat turun, kuberikan uang koin Rp100 ke Pak Sopir. "Ini Pak ongkosnya, makasih," kataku. "Iya Neng, yang rajin sekolah ya," ujarnya. Dengan tangan hitam bekas oli, lalu ngegas lagi bemonya. Perjalananku belum selesai, masih ada jalan kaki 5 menit lagi menuju gerbang sekolah. Tapi aku sudah membawa semangat baru dari petualangan kecil naik bemo barusan. Mungkin bemo hanyalah kendaraan penumpang yang sederhana, tapi bagi kami, ia adalah sahabat yang setia mengantar mimpi dan menyimpan jutaan cerita di sela deru mesin dan kepulan asapnya.